Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Masih terkait dengan sebagian orang-orang awam yang salah di dalam mentafsirkan kalimat la ilaha illallah. Kata asy-syarih hafizahullahu ta'ala, yang kedua, tafsiru ulama'il kalami li kalimati at-tauhidi. Tafsir para ulama kalam terhadap kalimat at-tauhid. Ulama'ul kalami yaquluna la ilaha illallah. Para ulama kalam mereka mengucapkan la ilaha illallah, yaitu mereka mentafsirkan la ilaha illallah dengan la qadira 'alal ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan, mengatur, dan mengadakan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ghairu sahihin, maka ini tidak benar. Tafsiran ini tidak benar. Hadha yuwafiqu dinal musyrikina, maka tafsiran yang seperti ini mencocoki agamanya kaum musyrikin. Fal musyrikuna yaqulun, maka orang-orang musyrikin mereka mengucapkan la yaqdiru 'alal khalqi illallahu, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali hanya Allah. La yuhyi illallahu, tidak ada yang mampu menghidupkan kecuali hanya Allah. La yumitu illallahu, tidak ada yang mampu mematikan kecuali hanya Allah. La yarzuqu illallahu, tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah. Wa hadza tauhidur rububiyyati, maka yang seperti ini adalah tauhid rububiyah. Makna dari tauhid rububiyah. Kemudian kesalahan tafsir dari kalimat la ilaha illallah yang ketiga adalah tafsiru la ilaha illallah indal jahmiyati wal mu'tazilati. Tafsir la ilaha illallah di sisi orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan di atas manhajnya atau metode orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah di dalam hal tersebut. Yaitu apa tafsiran mereka? Huwa nafyul asma'i was sifati, menafikan nama-nama dan sifat-sifat. Lianna man asbatal asma'a was sifati indahum yakunu musyrikan. Karena bagi mereka orang yang menetapkan nama-nama dan orang yang menetapkan sifat-sifat di sisi mereka adalah musyrik. Waliyadzubillah. Wa tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifati. Maka tauhid di sisi mereka itu adalah menafikan nama-nama dan menafikan sifat-sifat. Maka ini berbeda tentu dengan ahli sunnah. Kemudian tafsiran yang keempat, tafsirul hizbiyyin wal ikhwaniyyin al-yawma. Tafsir orang-orang hizbiyyin, orang-orang ikhwaniyyin pada hari ini. Yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah ay la hakimiyata illa lillahi. Kata mereka mentafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan ucapan mereka, tidak ada la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya milik Allah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Padahal hakimiyah itu sebagaimana yang mereka namai dengannya, itu sebenarnya bagian dari makna la ilaha illallah. Ya. Bagian dari makna la ilaha illallah, lianna ma'naha syamilun likulli anwa'il ibadat. Karena makna la ilaha illallah itu mencakup untuk seluruh jenis-jenis ibadah dan masuk di dalamnya at-tahkim, ya, berhukum. Hukum hanya milik Allah, ya. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka yang mengucapkan demikian, wa aina baqiyatul ibadat. Kalau begitu, mana ibadah-ibadah yang lain? Kalian khususkan, ya, hanya hukum kepada Allah, berhukum kepada Allah. Mana kalau begitu ibadah-ibadah yang lain? Aina ruku'u was sujudu wadzabahu wan nadhru. Kalau begitu mana ruku, mana sujud, mana menyembelih kepada Allah, mana bernazar. Wa baqiyatul ibadat, dan ibadah-ibadah yang lain mana? Halil ibadatu hiyal hakimiyatu faqat idza kana ma'naha indakumul hakimiyatu faqat. Apakah ibadah itu maknanya hanya hakimiyah saja? Berhukum dengan hukum Allah saja, ya, hak untuk menghukumi hanya hukum Allah, hanya Allah saja.
idza kana ma'naha 'indakumul hakimiyatu faqat, apabila maknanya di sisi kalian hanya berkaitan dengan hukum saja. Wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki, dan mana apa yang ditiadakan dari jenis-jenis kesyirikan. Ya subhanallah, yang bagi at-tanabbuh li hadhil umur, maka harus untuk memperhatikan perkara-perkara ini. Lianna hadhihi kalimatun 'azimatun, karena kalimat ini sekali lagi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Hiyal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha, kalimat ini adalah kalimat yang menyelamatkan dari api neraka bagi siapa orang yang merealisasikan kalimat tersebut. Wa kullu ad-dini yambani 'alaiha min awwalihi ila akhirih, dan setiap agama itu terbangun di atasnya kalimat ini dari awal sampai akhirnya. Wa da'watur rusuli wal kutubil munazzalati kulluha mabniyatun ala hadhihi al-kalimati. Dakwah para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan, seruan kepada kitab-kitab yang diturunkan seluruhnya itu terbangun atau dibangun di atas kalimat ini. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, yang kelima adalah tafsir yang benar, yaitu tafsir ahli sunnati wal jamaati. Tafsirnya ahli sunnah wal jamaah terhadap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallahu. Maknanya adalah tidak ada sembahan yang disembah dengan hak, dengan benar, kecuali hanya Allah. Li'annal ma'budati katsiratun, karena sembahan-sembahan itu pada nyatanya banyak. Walakinil ma'budu bihaqqin huwallahu wahdah, akan tapi yang disembah dengan benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun, adapun yang selainnya maka ibadahnya itu batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi anna Allah huwal haqq, demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunih huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan apa-apa yang mereka seru dari selain Allah itu adalah batil, kebatilan, dan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Maka sembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya ada banyak sembahan di sana, maka sembahan-sembahan yang lain selain Allah itu adalah batil. Kemudian perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa'lam anna hadhil uluhiyyata hiya allati tusammiha al-'amatu fi zamanina as-sirra wal wilayata. Ketahuilah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya al-uluhiyah, keberhakan di dalam diibadahi, dia adalah tusammiha al-'amatu fi zamanina, yang orang-orang awam menamakannya di zaman kita, yaitu di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini maksudnya, adalah as-sirra wal wilayah, yaitu rahasia dan kewalian. Jadi ketahuilah, kata beliau, bahwasanya keberhakan di dalam ibadah yang orang-orang awam itu menamakannya di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka namakan dengan as-sirra, rahasia, wal wilayah, dan kewalian. Kemudian kata Syarih hafizahullahu taala, ya'taqidunaha fil awliya'i, mereka berkeyakinan hal tersebut kepada para wali. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, inna hadzal waliyya fihi sirrun wa fihi wilayah. Mereka mengatakan bahwasanya wali fulan, wali ini memiliki rahasia-rahasia dan memiliki kewalian. Oleh sebab itulah fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhri. Oleh sebab itulah mereka mendekatkan diri kepada wali tersebut dengan menyembelih, ya, dan untuknya, dan bernadar untuknya, waliyadzubillah. Wad-du'ai wal istighasati, dan mereka berdoa kepada wali tersebut dan beristighasah kepada wali tersebut, li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayah, karena mereka beranggapan bahwasanya wali ini memiliki rahasia-rahasia dan memiliki kewalian. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi as-sirru wa huwa alladhi yusammunahu al-faqira wa syekha. Dan ilah, nah ini ilah menurut pandangan orang-orang tersebut, orang-orang sufi, maknanya adalah wali, kata mereka. Alladzi fihi sirru, yang mana mereka ini memiliki rahasia.
wa huwa alladhi yusammunahu al-faqira wa syaikha, yang mereka sebutkan atau mereka namakan dengannya yaitu al-faqir dan asy-syaikh. Nah, ini disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Berkata Asy-Syarih hafizahullah taala, as-sufiyatu yusammuna al-abida asy-syaikha. Orang-orang sufi menamakan al-abid, para ahli ibadah mereka itu, dengan asy-syaikh. Mereka sebut dengan syekh. Yakni syekhut tariqatil ladzi ya'khuduna anhu dinahum, yaitu syekh tariqat yang mereka mengambil darinya agama mereka. Walladzi ya'khudhu an syekhit tariqati yusammunahu al-muridah. Dan orang yang mengambil dari syekh tariqat tersebut, ya, mereka namakan dengan murid. Jadi, ya, syekh tariqahnya, ya, mereka namakan dengan syekh tariqah, syekh, ya. Dan orang yang mengambil agama dari syekh tersebut dinamakan al-murid, ya, al-murid. Wa yakunu ma'a syekhihi kal mayyiti baina yadayil ghasili laisa lahu ay ya'tarida bi syai'in. Dan, ya, murid tersebut, ya, tadi murid adalah orang yang mengambil jalannya syekh tariqah tersebut, menginginkan jalan dari syekh tersebut, dinamakan murid. Dan seorang murid tersebut di hadapan syekhnya seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ya, waliyadzubillah. Laisa lahu ayya'taridhu bi syai'in. Tidak boleh bagi si murid tersebut untuk menolak apapun, menentang, tidak boleh. Ya. Jadi si murid tersebut, kata Syekh Shalih Fauzan, di hadapan si syekhnya, si guru tariqahnya itu seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Maka perhatikan, ya, seorang mayit yang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Mau diangkat tangannya, mau dibersihkan perutnya, tidak ada yang bisa dia tolak. Pokoknya bagaimanapun itu sebagaimana orang yang memandikannya. Nah, begitu pula orang-orang seperti ini, waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa tusammihi al-amatu as-sayyida wa ashbaha hadha. Dan orang-orang awam juga menamakannya dengan as-sayyid. Nah, ini juga dinamakan dengan as-sayyid. Mereka menyebut dengan sayyid, ya, dan yang semisal dengan itu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa hum yusammuna syaikhahum as-sayyida. Mereka menamakan syekh-syekh mereka itu, syekh tariqat, guru tariqah mereka, dengan nama as-sayyid. Wa yusammunahu asy-syaikha. Mereka juga namakan dengan asy-syaikh. Fala budda an tubayi'ahu wa tusallima lahu amraka. Maka wajib, ya, bagi si murid tadi untuk berjanji taat setia kepada gurunya tersebut dan menyerahkan kepadanya seluruh urusannya. Waliyadzubillah. Fala ta'taridu wa la tukhalifu fi syai'in. Maka tidak boleh bagi seorang murid tadi engkau menentang dan menyelisihi gurumu sedikit pun. Waliyadzubillah. Wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ahu. Kalau engkau menentang, maka engkau tidak akan menjadi murid di sisi gurumu tersebut. Lihat, mereka ini tidak lagi kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak lagi beragama dengan agama Allah dan Rasulnya, tapi mereka mengambil agama dari masyayikh mereka tersebut, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.